Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa setelah pertandingan ada rating pemain yang ingin gue bahas. Di pertandingan Manchester United menurut gue menang sempurna karena bisa mencetak gol banyak, 3 gol, penyerang mencetak gol, lalu clean sheet ya, 3 poin, partai tandang, bermain menurut gue bermain bagus, bermain efektif, dan juga bisa memberikan kemenangan sebelum jeda international break yang agak lumayan panjang ini. Jadi menurut gue ya kemenangan yang menyenangkan. Oke, langsung aja rating gue mulai dari kiper Andre Onana. Sempat diragukan sebelum pertandingan, kabarnya dia sakit ya. Jadi ada ketidakpastian di sana, tapi akhirnya dia bisa tampil. Gue nggak tahu nih apakah memang dia sudah 100% fit, tapi yang jelas dia tampil selama 90 menit. Dia tampil ya clean sheet ya, dan clean sheet ini kalau Manchester United ataupun tim menang dengan clean sheet, gue selalu memberikan kredit untuk kiper dan juga lini pertahanan. Andre Onana 3 save yang dilakukan. Lalu ada juga keputusan penting tadi, sempat ya ada situasi di mana Leicester melakukan serangan yang cukup berbahaya, lepas dari pengawalan pemain Manchester United, bola direct panjang, tapi Andre Onana dengan timing yang pas ini dia bisa memotong bola tersebut. Ya passing akurasi ada peningkatan dari penampilan sebelumnya, 73%. Long balls tidak cukup bagus, 21 percobaan hanya 8 yang berhasil. Ada 1 clearance. Tapi secara keseluruhan menurut gue Andre Onana tampil solid di lini belakang Manchester United secara unit juga ya. Gue beri Andre Onana gue beri nilai 8 karena clean sheet. Pertandingan sebelumnya gue beri nilai 7 ya. Matthijs De Ligt gue beri juga nilai 8. Fantastis, ada 6 clearance, 2 memblok tembakan, ada 1 interception. Lalu ada 2 total tackling juga, sangat aktif melakukan duel, 11 duel yang dilakukan, 6 berhasil dimenangkan. Ada 1 key passes, long ball 9, 5 yang berhasil. Ada setidaknya 1 catatan gue ya, setidaknya 1 tackling yang sangat penting, kalau tidak salah dilakukan di babak kedua oleh Matthijs De Ligt. Secara keseluruhan Matthijs De Ligt a warrior ya, pejuang betul dia ini di lini belakang Manchester United secara konsisten. Pemain yang datang di musim ini ya, karena banyak juga yang mengatakan ya pemain-pemain yang datang di periode sebelumnya, dimulai dari musim panas kemarin ini tidak cukup bagus, bla bla bla. Menurut gua enggak. Matthijs De Ligt salah satu contohnya bisa tampil fantastis secara konsisten ya di lini belakang Manchester United. Gue beri dia nilai 8. Victor Lindelof yang kembali tampil sebagai starter, 90 menit, 8 clearance, 1 block shot yang dilakukan, ada 1 interception. Ground duels 3 yang dilakukan, tidak ada yang dimenangkan. Aerial duels 7, 4 berhasil dimenangkan. Passing akurasinya cukup oke, 88%, ada 1 key passes. Gue beri dia nilai 7. Ada beberapa situasi tadi, salah satunya juga dari Jamie Vardy ya di babak kedua, di mana dia agak sedikit kalah duel, dia terjatuh sehingga Jamie Vardy lepas, dan itu merupakan situasi yang berbahaya. Banyak juga menurut gue situasi-situasi di mana Victor Lindelof nampak kurang cepat ya, kurang sigap dalam menutup pergerakan lawan di lini belakang. Tapi secara keseluruhan ya sebagai sebuah unit, gue beri dia apresiasi. Lini belakang Manchester United tampil clean sheet, gue beri dia nilai 7. Aiden Heaven tampil 51 menit, 2 clearance, 2 total block, 2 total tackling. Ada last man tackling di babak pertama, perfect oleh Aiden Heaven. Ground duels 7 dilakukan, 6 berhasil dimenangkan, fantastis. Passing akurasinya juga sangat baik, 90%. Long ball juga sangat baik, 3 kali dilakukan, 2 berhasil didaratkan. Dribbling, usaha dribblingnya 100%. Gue beri dia nilai 8. Luar biasa, pemain yang masih berusia 18 tahun, starter di Premier League, pertandingan tandang menghadapi Leicester, dia tampil percaya diri. Sampai dengan cedera ya, sayangnya dia mendapatkan cedera. Sampai dengan video ini gue bikin, gue belum mendapatkan informasi cedera apa, akan berapa lama. Kalau gue dapat, insya Allah akan gue update lagi. Tapi secara keseluruhan gue sangat luar biasa lah Aiden Heaven di pertandingan tadi. Walaupun tampil 51 menit ya, gue beri dia nilai 8. Nocer Mazraoui tampil di beberapa posisi, wingback kanan, bergeser juga ke center back. 1 key passes, 82% passing akurasinya. Long ball 4, 3 berhasil. Ground duels 4, 2 berhasil. Aerial duels 2, 1 yang berhasil. Clearance 3.
Ketika tampil sebagai wingback, gue menilai penampilan dari Nocer Mazraoui kurang maksimal, terutama dalam membantu serangan. Tapi secara defensif, dia tampil bagus. Secara keseluruhan gue beri dia nilai 7. Sama juga dengan yang di sisi satunya lagi, Diogo Dalot. Diogo Dalot memang menyumbangkan 1 assist, ada 1 key passes, long ball 100%, crossing 2-1 berhasil, dribbling 100%, ground duels ya. 3 dilakukan, 2 berhasil menang, aerial duelsnya 100%, clearance 4, sama seperti Nocer Mazraoui, walaupun dia menciptakan 1 assist, tapi gue menilai penampilan dari Diogo Dalot secara bertahan tidak sebaik ketika dia menyerang. Dan ini yang harus diperbaiki menurut gue ya. Mungkin masih ada situasi belum terbiasa, wingback, fullback ya, bisa jadi juga seperti itu. Secara keseluruhan dia tampil oke, tidak terlalu menonjol bagusnya, tapi ya itu tadi ada keseimbangan yang tidak terjaga antara bertahan dan juga menyerang. Gue beri dia nilai, walaupun dia menciptakan assist ya, gue beri dia nilai 7. Manuel Ugarte di lini tengah tampil 69 menit, passing akurasinya tidak cukup bagus nih, 71%. Aerial duelsnya 100%, tapi ground duelsnya tidak cukup bagus. 8 yang dilakukan, hanya 2 yang berhasil dimenangkan, ada 1 clearance, 1 interception. Total tacklingnya ada 2 yang dilakukan. Gua beri dia nilai 7. Manuel Ugarte secara bertahan dia tampil bagus ya. Dia bisa melakukan duel, menutup pergerakan lawan, merebut bola, menguasai bola juga. Tapi distribusi bolanya ini kurang bagus. Gua beri dia nilai 7. Christian Eriksen sempat 1 bola tadi menghantam Mistar di babak pertama. Ada 2 atau 3 total shot tidak on target ya, 2 off, 1 terblok. Passing akurasinya 72%, hanya ada 1 key passes yang dilakukan oleh Christian Eriksen yang ditempatkan sebagai posisi gelandang serang. Ground duels 0, tidak ada yang berhasil. Long ball 100%, crossing 5 dilakukan, 2 berhasil. Secara keseluruhan dia tampil tidak buruk, dia tampil oke. Gue beri dia rating nilai 7 ya. Penampilan di babak pertama, situasi dengan Christian Eriksen di sisi kiri, gue menilai dia butuh partner yang bagus nih dari sisi wingback sebelah kiri, terutama ketika menyerang. Dan seperti gue katakan sebelumnya, ini tidak disediakan dengan bagus oleh seorang Diogo Dalot. Gue beri Christian Eriksen rating 7. Garnacho hampir mencetak 2 gol, 1 gol offside, 1 yang berhasil, ada 3 shot on target. 86% passing akurasinya, ada 9 total duels yang dilakukan, tapi hanya 3 yang berhasil dimenangkan. Dribbling yang dilakukan 3, tapi hanya 1 yang berhasil. Dia tampil cukup oke. Sekali lagi dia mencetak gol, ada 1 yang dianulir, 1 yang berhasil. Tampil cepat, penetrasi, tampil berbahaya, tampil oke. Garnacho di pertandingan tadi, walaupun ya dia tidak memiliki atau kurang memiliki support dari wingback di sisi sebelah kanan, tapi secara keseluruhan menurut gue Garnacho dengan segala keterbatasan di atas lapangan tadi ya tampil berbahaya sih. Gue beri dia nilai 8. Rasmus Højlund tampil 85 menit, akhirnya bisa mencetak gol ya setelah kabarnya 20 pertandingan tanpa gol di Manchester United. Ada 3 total shot, 1 on target, passing akurasi 70%, ground duels 8 yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. Gue sekilas melihat pergerakan dari Rasmus Højlund, dia cukup aktif nih di daerah lapangan tengah dan juga cukup sering berada di kotak penalti lawan. Gue menilai sokongan ataupun dukungan mungkin ya dari lini tengah tidak cukup bagus, di samping Leicester punya kecenderungan menumpuk pemain di kotak penalti lawan. Tadi banyak sekali situasi keadaan di mana Manchester United tidak cukup banyak orang di kotak penalti Leicester ya, termasuk juga Rasmus Højlund sering sekali dikelilingi 3-2 pemain di sana. Tapi dia akhirnya bisa mencetak gol, sesuatu yang positif, dan gue harapkan dia bisa menambah lagi nih gol-golnya di Manchester United. Mudah-mudahan kerangnya terbuka ya. Gue beri dia nilai 8, Rasmus Højlund. Gue puas Rasmus Højlund akhirnya bisa mencetak gol. Toby Collier tampil 39 menit. Toby Collier passing akurasinya hanya 62%. Dia tampil di 2 posisi yang berbeda ya, wingback sebelah kanan lalu berpindah ke gelandang. Ground duels cukup aktif nih, aerial duelsnya 100%. Ada 6 ground duels yang dilakukan, 4 yang berhasil. Interception 2, total tackling 4. Secara bertahan dia tampil oke, tapi distribusi bola ke depan menurut gue kurang dari Toby Collier. Gue beri dia nilai 7. Harry Amos yang tampil 21 menit,
kabarnya dia juga nih sebagai hadiah ulang tahun. Ada 7 duels yang dilakukan, 3 yang berhasil, ada 1 interception, 2 total tackling yang dilakukan, passing akurasinya 91%, ada 1 crossing yang dilakukan, tapi tidak berhasil. Ya, sama seperti Diogo Dalot, gue juga melihat Harry Amos ini tampil, dia bagus bertahannya, tapi menyerangnya kurang memberikan impact menurut gue di lini sebelah kiri Manchester United. Gue beri dia nilai 6 ya. Tapi ini bukan berarti hal yang buruk bagi seorang Harry Amos, terutama ini merupakan debutnya. Semoga ada peningkatan juga di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Casemiro 21 menit dia bermain, passing akurasinya jeblok nih, hanya 67%. Long balls 3 dilakukan, 2 berhasil. Ground duels tidak cukup sering yang dilakukan oleh Casemiro, tidak sesering biasanya. Lalu tackling pun juga demikian, ada 3 clearance yang dilakukan. Tapi dia terlibat nih dalam gol dari Bruno Fernandes ya, diawali dari bola tajam Casemiro luar biasa kepada Diogo Dalot. Gua beri Casemiro nilai 7. Joshua Zirkzee tampil 21 menit juga di gelandang serang. Tidak ada shots yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee, passing akurasi hanya 67%. Ground duels juga tidak cukup aktif dilakukan oleh Joshua Zirkzee, tidak cukup mengancam juga di lini depan Manchester United. Gue beri dia nilai 6. Chido Obi Martin gue tidak beri rating karena hanya tampil 5 menit. Sudah semua? Oh, belum ternyata. Ada 1 pemain, 2 assist, 1 gol. Heat maps-nya ada di mana-mana. 90 menit dia bermain. Passing akurasinya 85%. Key passes-nya 6. Wow, long balls-nya 5 dari 8, 5 yang berhasil. Ground duels 9, 6 berhasil. Aerial duelsnya 100%. Pemain yang kabarnya, karena pemain inilah Manchester United hancur. Dia ini adalah pengkhianat. Dia ini adalah yang membawa Manchester United gak kemana-mana. Dia tidak bisa mengangkat Manchester United. Bruno Fernandes 2 assist 1 gol. Di pertandingan sebelumnya dia menciptakan hat-trick. Di pertandingan ini 2 assist 1 gol. Gua gak ngerti. Pendapat yang mengatakan Bruno egois, Bruno penghancur tim. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin Sobat Football United bisa menulis di kolom komentar. Kenapa komentar-komentar seperti itu tetap ada? Apakah memang gua yang salah melihatnya? Atau kita tidak menyaksikan pertandingan yang sama? Atau kita mungkin menyaksikan tim yang berbeda? Gua gak tahu ini. Tapi faktanya, menurut SofaScore, Bruno Fernandes ratingnya ada di angka 9,7. Ini gue gak ngerti lagi. Gue menilai Bruno tampil fantastis. Ya jelas ya, ini dari apa yang diperlihatkan di atas lapangan, secara permainan menurut gue tampil luar biasa. Mungkin kita berbeda di sana, tapi yang jelas secara objektif angka itu tidak bisa dipungkiri. Yes, tidak bisa melihat hanya angka saja, tapi juga tidak bisa meniadakan hal tersebut. Komponen-komponen, atribut-atribut di pertandingan. Dari flash score dia mendapatkan 9,1. Gua beri Bruno Fernandes rating 9 di pertandingan ini. Man of the match, Bruno Fernandes. Kalau ada 1 pemain menurut gua yang mungkin tampil tidak cukup oke, sebenarnya 2 wingback antara Nocer Mazraoui dan juga Diogo Dalot. Tapi karena Diogo Dalot terbantu asisnya, mungkin Nocer Mazraoui menurut gue yang tampil tidak cukup bagus, terutama untuk pemain yang memiliki menit bermain cukup tinggi di atas lapangan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.